Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wahyu Hifdzul Hali ingin sedikit share tentang suatu hal yang mana kita sebagai manusia pasti mencarinya dan pasti ingin mendapatkannya. Apa itu kalau bukan kebahagiaan? Oke, sebelum sharing saya ingin membacakan suatu syair. Pasti kalian tidak asing lagi dengan syair ini. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi. Pasti pernah dengar. Oke, syair tadi ialah karya seorang penyair terkenal yang hidup pada zaman dinasti Abbasiyah, yaitu Abu Nawas. Oke, Abu Nawas adalah seseorang yang dia selain menjadi seorang penyair, dia juga menjadi penasihat raja, orang yang didengar, orang yang sering memberi masukan-masukan. Tidak hanya kepada orang biasa atau sesama level, tapi juga kepada sang raja. Oke, terkait dengan Abu Nawas yang sering bijak dalam memberi nasihat, ada sebuah kisah yang menurut saya sangat relevan dengan kita yang sekarang bingung mencari kebahagiaan itu dengan apa, atau enggak kita kesana kemari sudah mengupayakan, namun ya bahagianya itu tetap ya sulit untuk kita raih, untuk kita dapatkan. Oke, pernah suatu hari kayak cerita anak kecil. Oke, suatu hari Abu Nawas didatangi oleh seorang temannya. Oke, katakanlah temannya Abu Nawas ini bernama Salim. Mohon maaf yang namanya Salim ya. Oke, katakanlah si Salim. Si Salim ini mendatangi Abu Nawas, kemudian tiada angin, tiada hujan, dia curhat kepada Abu Nawas. Wahai Abu, kok rasanya hidup saya ini tidak bahagia. Karena rumah saya ini sempit, sedangkan saya ini pingin sekali mempunyai rumah seluas istana, rumah semegah istana. Kemudian Abu Nawas menjawab, lah kalau begitu ya tinggal beli rumah seluas istana aja, tinggal beli rumah semegah istana aja, ngapain harus datang ke saya? Iya, uang dari mana Abu? Gaji saya juga sedikit, pendapatan saya juga sedikit, nggak kayak orang-orang. Kalau begitu, kalau kamu nggak mampu beli rumah, kamu mampu nggak beli 1 ekor kambing? Kalau cuma kambing mah saya bisa beli. Nah, kalau begitu beli aja tuh 1 ekor kambing. Buat apa? Pokoknya beli dulu. Ya kan tadi saya bilang, saya itu rumahnya sempit, rumahnya nggak bikin bahagia. Artinya rumah saya ini sempit, kok malah kamu memberi masukan biar saya tuh beli kambing. Di sisi lain dia juga mikir, si Salim ini juga mikir, raja saja mendengar dan menerima masukan atau saran dari sosok Abu Nawas ini. Lah saya ini bukan raja, cuma orang biasa, kenapa saya mau membantah? Kemudian nggak pikir panjang, akhirnya dia nurut, si Salim ini nurut saran dari Abu Nawas. Kemudian kata Abu Nawas, kamu beli aja 1 ekor kambing, kemudian 3 hari setelah itu kamu datang ke sini lagi. Lah, nurut tadi si Salim. Kemudian si Salim pulang, akhirnya dia membeli 1 ekor kambing dan dimasukilah kambing itu ke dalam rumahnya. 3 hari setelah itu si Salim datang ke Abu Nawas. Gimana Salim, perasaanmu sekarang? Lah gimana, wong rumah saya itu benar-benar sempit, kok malah disuruh memasuki kambing, dimasukkan kambing itu gimana?
Sumpek, iya sumpek lah. Kalau begitu kamu coba beli 1 ekor kambing lagi. Lah, wong 1 kambing aja udah bikin sempit luar biasa, baunya luar biasa. Kok malah disuruh nambah lagi? Pokoknya nurut. Sekarang beli 1 ekor kambing lagi. Kemudian nurut lagi tuh. Pergi si Salim untuk membeli 1 ekor kambing. Kemudian dimasuki kambing itu yang kedua itu ke dalam rumahnya lagi. Nah, kemudian kembali lagi tuh si Salim ke Abu Nawas. Gimana Salim sekarang? Makin sumpek? Ya iyalah, wong 1 aja kemarin udah bikin sumpek dan baunya menyengat luar biasa. Apalagi itu tambah 1 lagi, 1 kambing. Nah, kalau makin sumpek ya udah. Sekarang kamu beli lagi, tapi kamu beli 1 ekor sapi. Kemudian makin emosi nih si Salim ini. Gimana ini? Ini bener nggak saranmu ini? Kok kayak main-main kamu dengan saya? Pokoknya dengerin dulu, sabar pokoknya, sabar. Kemudian dia juga ngerasa, si Salim ini juga ngerasa nanggung. Ya udah, kepala tanggung lah, sekalian beli aja. Kemudian pulang lagi, dia beli 1 ekor sapi, kemudian dimasukkan juga ke dalam rumahnya. Setelah itu dia kembali lagi ke Abu Nawas. Si Salim ini kemudian datang pada Abu Nawas. Pada hari itu sudah tidak biasa lagi, tidak sama seperti kondisi yang kemarin. Dia datang ke Abu Nawas dengan membawa ya katakanlah golok. Dia udah naik darahnya. Wahai Abu, kamu main-main sama saya ini. Udahlah, darah ketemu darah ini, buy one kita. Perang kita di sini sekarang juga. Kata Abu Nawas, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Katakanlah kalau kita sekarang kayak gitu. Sabar. Gimana perasaanmu sekarang? Sumpah luar biasa. Ya iyalah, wong rumah saya itu sempit. Kamu suruh beli 1 ekor kambing untuk dimasukinya. Ditambah lagi 1 ekor kambing lagi. Nggak cukup cuma itu. Kamu juga masih menyuruh saya buat beli 1 ekor sapi lagi. Ya makin ilfil lah, makin mental down saya lah. Semakin nggak bahagia lah hidup saya. Nah, kemudian sahut Abu Nawas, gimana? Makin sumpuk ya? Makin gak bahagia ya? Oke, sabar. Kalau begitu, sekarang kamu pulang, kamu jual tuh 1 ekor kambing. Kemudian besok kamu kesini lagi. Kemudian si Salim ini gak jadi emosi. Dia pulang ke rumah untuk menjual 1 ekor kambing. Nah, kemudian setelah menjual, dia kembali ke Abu Nawas. Gimana Salim? Perasaanmu sekarang? Ya mendingan sih, agak mendingan sih. Walaupun cuma 1 ekor kambing yang udah gak ada, ya setidaknya baunya tidak lagi menyengat kayak yang kemarin. Masih sumpek ya, masih menyengat ya baunya. Ya udah kalau gitu, sekarang kamu pulang lagi, kamu jual tuh 1 ekor kambing lagi. Nah, kemudian kembali lagi dia menjual 1 ekor kambing itu. Kemudian kembali lagi ke Abu Nawas. Gimana Salim sekarang? Kayak udah lumayan ini. Ya lumayan lah, sekarang baunya sudah nggak terlalu nyengat. Ya tinggal 1 itu tuh ekor sapi. Ya walaupun kadang masih suka nyeruduk. Oh begitu ya. Kalau gitu jual aja tuh 1 ekor sapi. Kemudian pulang lagi si Salim dan menjual 1 ekor sapi tadi. Kemudian hari setelah itu si Salim kembali ke Abu Nawas. Gimana Salim perasaanmu sekarang? Wahai Abu, sungguh sekarang saya merasa bahagia yang luar biasa. Rumah saya sudah nggak sempit lagi. Saya merasakan rumah saya tuh luas. Saya bisa lebih bebas. Saya bisa lebih bernafas daripada sebelumnya. Kemudian Abu Nawas cuma tersenyum. Dan cerita pun selesai. Ya, saya kira teman-teman sudah bisa menangkap poin dari cerita yang tadi. Kita yang mengira bahwasanya bahagia itu adalah tentang apa yang telah kita raih, apa yang telah kita capai, apa yang telah kita dapatkan. Tapi sejatinya bahagia itu tentang ya apa yang kita rasa di sini. Coba kalau kita sedikit telaah tadi ya, kondisi rumahnya si
Salim ini tidak berubah loh. Sebelumnya dia tuh ngerasa rumahnya itu sempit, tapi setelah dia menerima saran dan mengerjakan konsekuensi dari saran dari Abu Nawas tadi, dia merasakan bahagia yang luar biasa, padahal nggak rubah sama sekali. Sebenarnya kalau si Salim ini tidak menjadi orang yang reaktif, artinya dia tidak mengeluh dengan kondisi rumah yang seperti itu, tidak membandingkan rumahnya dengan rumah orang lain, tentu dia bisa merasakan bahagia ya sejak saat itu juga, walaupun belum menerima saran atau nasihat dari Abu Nawas. Oke, katakanlah coba kita seumpama jalan-jalan ke sebuah perdesaan. Oke, sebelum masuk desa itu kita melewati sebuah sawah yang dimana di pinggir sawah itu ada sebuah keluarga kecil yang mereka lagi menyantap makan siang dengan nikmatnya, dengan kebersamaannya, dengan momentum yang ada. Kemudian kita yang melihatnya, kita bilang, wah enaknya, jadi mereka bisa menikmati makan siang dengan lahap, disertai dengan ya angin sepoi-sepoi, kemudian menikmati suasana alam. Tapi kita juga nggak tahu bahwasanya keluarga kecil itu pun, mereka pun juga melihat kita dan mereka juga mengira. Mereka juga bilang, wah enak ya Bu, jadi mereka punya mobil, bisa kesana kemari, bisa healing dengan mudahnya, mereka tinggal kesana kemari begitu. Dua orang, beda kondisi dan juga beda persepsi. Tapi coba kita berempati atau menukar mindset atau pikiran kita dengan perbedaan orang tadi. Kita menempatkan kita ke keluarga tadi, dan keluarga tadi juga menempatkan posisi kita. Dan kalau kita bisa sedikit berpikir ya, sejatinya bahagia itu, perasaan bahagia itu sudah ada dalam kita, dalam diri kita. Hanya saja kita tidak memunculkan itu. Coba kalau kita sadar, kalau kita ada orang, salah satunya keluarga tadi, menginginkan di posisi saya, menginginkan agar mereka itu punya mobil seperti saya, dan saya tuh dikira bahagia oleh mereka. Apakah saya tidak bahagia? Ya harusnya saya bisa merasakan kebahagiaan itu, ya tinggal kita memunculkan itu. Ya udah, alhamdulillah ya Allah, saya bisa merasakan apa yang tidak bisa orang lain rasakan. Saya bisa menaiki mobil ini, saya bisa kesana kemari dengan mudah, tidak dengan mereka. Dan keluarga kecil tadi yang menikmati santapan makan siang tadi juga ya berpikir, oh iya ya, belum tentu orang yang naik mobil itu bisa merasakan suasana seperti ini. Artinya tidak semua orang bisa ya merasakan apa yang saya rasakan. Jadi ya alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mengkaruniai rasa ini kepada saya, kepada kami. Begitu harusnya. Dan ya kalau dilihat dari sudut pandang agama ya, siapa yang bersyukur ya dialah yang paling bahagia. Jadi ya bahagia itu tentang apa yang telah kita miliki, apa yang telah ada di depan kita. Kalau kita mau terus-terusan memandang atau melihat apa yang jauh di depan kita, ya itu nggak akan selesai. Karena dunia itu ya memang nggak akan pernah selesai untuk diraih. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Bingung mau ngomong apa lagi. Jujur kalau ngomong di depan kamera itu ya, mau ngucapin kosakatanya itu jadi kayak kaku gitu loh, kayak terkunci. Tapi ya udahlah, semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa bermanfaat. Kalau benar ya semoga kalian bisa mengambil manfaatnya, kalau salah semoga bisa jadi pelajaran. Oke. Assalamualaikum.